Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eni Nurjannah. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kesehatan selalu menyertai kita sekalian dan tentunya masih tetap semangat dalam belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas materi IPA kelas 9, yaitu tentang energi dan daya listrik bagian kedua. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita simak materi energi dan daya listrik berikut ini. Perubahan energi listrik menjadi energi lain. Energi listrik dapat diubah menjadi bentuk energi yang lain seperti energi kalor, cahaya, gerak, dan kimia. Banyak peralatan yang dioperasikan dengan energi listrik. Itulah sebabnya energi listrik disebut energi yang praktis. Berikut ini adalah contoh beberapa perubahan energi listrik. Energi listrik berubah menjadi energi kalor. Prinsip pengubahan energi listrik menjadi energi kalor adalah dengan cara memasang arus listrik pada hambatan yang cukup besar. Arus listrik akan tertahan dan akan mengeluarkan energi dalam bentuk panas. Contohnya pada pemanas listrik dan setrika listrik. Pemanas listrik adalah salah satu contoh pemanfaatan perubahan energi listrik menjadi energi kalor. Bagian di dalam pemanas listrik terdapat elemen pemanas yang terbuat dari bahan yang memiliki hambat jenis besar. Sebuah elemen pemanas akan menciptakan hambatan listrik yang besar guna menghasilkan panas. Panas tersebut akan dihantarkan oleh bahan konduktor ke logam pemanas listrik sehingga dapat digunakan untuk memanaskan, misalnya memanaskan air. Berikutnya, setrika listrik adalah salah satu contoh pemanfaatan perubahan energi listrik menjadi energi kalor. Bagian di dalam setrika listrik terdapat elemen pemanas yang terbuat dari bahan yang memiliki hambat jenis besar. Sebuah elemen pemanas akan menciptakan hambatan listrik yang besar guna menghasilkan panas. Panas tersebut akan dihantarkan oleh bahan konduktor ke bagian penghalus yang berada di bawah setrika sehingga dapat digunakan untuk menghaluskan pakaian. Berikutnya, energi listrik berubah menjadi energi gerak. Prinsip pengubahan energi listrik menjadi energi gerak adalah melalui pengubahan energi listrik menjadi energi magnet terlebih dahulu. Contohnya pada kipas listrik dan blender listrik. Pada kipas listrik dengan bantuan motor listrik, energi listrik diubah menjadi energi gerak yang akan menggerakkan baling-baling kipas. Baling-baling yang bergerak berputar akan menghasilkan pergerakan udara, angin. Jadi dalam sebuah kipas angin pasti akan terdapat sebuah motor listrik. Berikutnya, blender listrik. Kamu tentu pernah melihat blender listrik, bukan? Blender listrik biasa digunakan untuk mencampur dan menghaluskan bahan makanan. Dengan blender kita dapat membuat jus buah dan lain-lain. Sama seperti pada kipas angin, blender listrik juga terdapat motor listrik yang berguna untuk menggerakkan mata pisau pada blender. Mata pisau yang berputar cepat dapat memotong dan menghaluskan bahan makanan. Berikutnya, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Contohnya pada lampu listrik, baik lampu pijar maupun lampu neon atau TL. Lampu pijar pertama ditemukan pada tahun 1879 oleh Thomas Alva Edison. Lampu itu terdiri atas seutas kawat di dalam bola kaca hampa udara. Kawat tersebut dinamakan filamen. Filamen terbuat dari bahan dengan hambatan jenis besar dan mudah berpijar. Bola lampu diisi dengan gas netral, biasanya argon, untuk menghindari reaksi udara dalam bola oleh panas kawat. Argon merupakan penghantar panas yang baik sehingga membuat bola kaca turut menjadi panas. Itulah sebabnya setelah beberapa saat terasa sangat panas jika dipegang. Sedangkan lampu neon atau lampu TL menghasilkan cahaya lebih terang dan membutuhkan daya yang lebih rendah. Pada ujung-ujung tabung diberi kutub atau elektrode yang memiliki beda potensial cukup tinggi.
Perbedaan potensial tersebut akan menghasilkan arus listrik. Tabung pada lampu neon diisi dengan gas yang dapat bersinar jika dilewati arus listrik, misalnya gas neon, argon, helium, uap air raksa, nitrogen, dan sebagainya. Perubahan energi listrik berikutnya adalah energi listrik berubah menjadi energi suara. Contohnya pada bel listrik. Pada alat ini, energi listrik diubah menjadi energi kinetik yang selanjutnya diubah lagi menjadi energi bunyi. Jika dialiri arus listrik, kumparan bel akan menarik pemukul sehingga kepala pemukul mengenai mangkuk bel. Terkenanya mangkuk bel oleh pemukul menyebabkan timbulnya suara. Materi selanjutnya adalah penghematan energi listrik. Energi listrik dapat dihasilkan karena adanya sumber energi. Beberapa sumber energi berasal dari batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Jumlah energi ini terbatas dan tidak dapat diperbaharui lagi. Oleh karena itu, kita perlu melakukan penghematan. Nah, bagaimana cara melakukan penghematan energi listrik? Yang pertama, pada penggunaan lampu. Gunakanlah lampu hemat energi. Lampu neon atau TL lebih hemat penggunaan daya listriknya. Selain menghemat energi, lampu TL juga memberikan cahaya yang lebih terang daripada lampu pijar. Yang kedua, pada penggunaan lemari es. Jangan biarkan penggunaan suhu lemari es yang terlalu dingin. Semakin dingin suhu lemari es, semakin besar daya listrik yang digunakan. Pastikan agar pintu lemari es tertutup rapat, karena terbukanya pintu lemari es akan membuat proses pendinginan tidak maksimal. Meletakkan lemari es jauh dari sumber panas seperti kompor dan sinar matahari. Meletakkan lemari es minimal 15 cm dari tembok, serta tidak memasukkan makanan dan minuman dalam keadaan panas ke dalam lemari es. Yang ketiga, pada penggunaan setrika listrik. Setrika listrik membutuhkan daya yang besar dalam penggunaannya. Oleh karenanya, perlu mensiasati cara penggunaannya dengan mengatur tingkat panas yang diperlukan sesuai dengan bahan pakaian yang akan disetrika. Membersihkan bagian bawah setrika dari kerak yang dapat menghambat panas. Mematikan setrika ketika segera setelah selesai menyetrika atau bila akan ditinggalkan untuk melakukan pekerjaan lain. Yang keempat, penggunaan televisi dan radio. Mematikan televisi dan radio bila tidak ditonton atau tidak didengarkan. Dan yang kelima, pada penggunaan penyejuk udara. Menyejukkan udara bisa menggunakan kipas angin dan AC. Penggunaan kipas angin membutuhkan daya yang jauh lebih kecil, namun penggunaan AC dapat mendinginkan suhu udara. Oleh karenanya, gunakanlah alat-alat tersebut secara bijak dan sesuai dengan kebutuhan. Apabila suhu udara tidak terlalu panas, cukup gunakan kipas angin. Gunakan AC dengan mengatur tingkat dingin secukupnya. Gunakan pengatur waktu dan aturlah sesuai kebutuhan. Matikanlah segera setelah selesai digunakan. Demikian tadi pembahasan materi energi dan daya listrik IPA kelas 9 bagian kedua. Untuk melihat materi energi dan daya listrik bagian pertama, kalian bisa klik informasi di atas ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi materi-materi terbaru selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.